Halo, perkenalkan nama saya Nimade Orchidia Adiwedanti dari kelas 11 MIPA 1 absen 26 kelompok 5. Hari ini saya akan membahas tentang fungsi organel sel yaitu mitokondria, vakuola, dan lisosom. Yang pertama, mitokondria. Organel bermembran ganda, membran dalam berlipat membentuk krista, mengandung DNA atau ekstra kromosom, RNA, dan ribosom. Mitokondria berfungsi sebagai tempat perubahan energi kimia makanan menjadi ATP dan respirasi sel. Kedua, vakuola. Organel berupa kantung yang dibungkus selapis membran. Fungsi organel ini yang pertama, membangun turgor sel, kedua, penyimpanan cadangan makanan, ketiga, penyimpanan sisa-sisa metabolisme, yang keempat, berperan dalam pencernaan sel dan keseimbangan cairan sel. 3. Lisosom. Organel yang tersusun oleh enzim-enzim hidrolitik yang dibungkus oleh selapis membran. Fungsi organel ini yang pertama mencerna materi yang diambil secara endositosis. Yang kedua, penghancuran struktur-struktur yang tidak dikehendaki dalam sel. Yang ketiga, pembebasan enzim keluar sel. Yang keempat, penghancuran diri sel dengan cara membebaskan semua isi lisosom dalam sel. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Namadanti dari kelas 11 IPA 1, absen 08. Saya akan menjelaskan tentang fungsi dari nukleus, sitoplasma, dan membran plasma. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang nukleus. Nukleus adalah organel yang mengendalikan seluruh aktivitas sel. Fungsinya adalah mengatur seluruh kegiatan sel, menyimpan materi genetik seperti DNA, menyimpan protein, dan menyintesis ribosom yang dilakukan. Yang kedua, ada sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus di dalam membran sel. Fungsinya adalah cairan di dalam sel di mana terdapat organel-organel sel serta tempat metabolisme sel berlangsung. Yang ketiga, ada membran plasma, melindungi dan membungkus isi sitoplasma dan nukleoplasma. Fungsinya adalah memberikan perlindungan bagi semua sel dan memberi sel strukturnya yang mengatur bahan yang masuk dan keluar dari sel. Terima kasih. Selamat pagi, siang, atau malam. Nama saya Guntara Wikara, kelas 11 MIPA 1, nomor 13, dan saya akan menjelaskan tentang fungsi dari kromatin, sentrosom, dan filamen intermediate. Yang pertama adalah kromatin. Kromatin adalah istilah yang merujuk kepada campuran histon, DNA, serta protein lain yang membentuk kromosom. Fungsi utama dari kromatin adalah mengkondensasi DNA untuk mengaktifkannya masuk dalam inti sel. Yang kedua adalah sentrosom. Sentrosom adalah organel sel yang berfungsi aktif pada pembelahan sel, yang hanya terdapat pada sel hewan. Sentrosom merupakan wilayah yang terdiri dari dua sentriol, dan sepasang sentriol tersebut terjadi ketika pembelahan sel. Yang terakhir adalah filamen intermediate. Filamen intermediate adalah serabut protein dengan diameter 8 hingga 12 nanometer yang menggulung seperti kabel dan lebih tebal dari mikrofilamen. Filamen intermediate tersusun dari sumbit protein yang disebut keratin. Fungsi filamen intermediate yaitu 1. Menopang sel secara struktural. 2. Membentuk kerangka struktur 3 dimensi yang dapat diubah untuk sel. 3. Menyediakan hubungan yang dapat disesuaikan antara membran sel dan sitoskeleton. Sekian dari yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Maria Mirabilia Leahanita, kelas 11 MIPA 1, nomor absen 20. Hari ini saya akan menjelaskan secara singkat fungsi dari beberapa organ sel. Saya akan menjelaskan fungsi dari retikulum endoplasma, mikrotubulus, dan mikrofilamen. Yang pertama yaitu retikulum endoplasma atau disingkat sebagai RE. Dibagi menjadi dua macam, terdiri dari RE kasar dan RE halus. Fungsi RE kasar adalah sebagai tempat sintesis protein dan mengirim hasil sintesis protein ke badan Golgi. Untuk fungsi RE halus adalah sebagai tempat sintesis lipid atau lemak, karbohidrat, dan detoksifikasi atau menetralkan racun.
Selanjutnya, fungsi dari mikrotubulus. Fungsinya yaitu mempertahankan bentuk sel dan menyusun benang spindle yang terdapat pada sentriol. Yang terakhir, fungsi dari mikrofilamen. Fungsinya adalah membentuk bagian dari membran plasma sebagai pendukung bentuk sel dan berperan penting terhadap perubahan sel otot kontraktil. Sekian dari penjelasan singkat saya mengenai fungsi dari retikulum endoplasma, mikrotubulus, dan mikrofilamen. Meskipun singkat, semoga tetap bermanfaat. Terima kasih. Fungsi utama peroksisom adalah menyederhanakan rantai asam lemak yang panjang melalui beta oksidasi. Fungsi vesikal Golgi adalah sebagai transportasi yang mengantar protein dan lemak dari retikulum endoplasma ke badan Golgi. Fungsi dari vesikal sekretori adalah membawa protein dan lipid yang telah mengalami pemrosesan di dalam lumen sarkoidis. Halo teman-teman, saya Muhammad Zaki Alfarizi. Saya ingin menjelaskan pengertian dan fungsi ribosom, nukleolus, dan aparatus Golgi. Ribosom sendiri adalah sebuah organel dengan ukuran yang cukup kecil dan berstruktur padat di dalam sebuah sel. Fungsi utama dari ribosom adalah sebagai tempat terjadinya proses sintesis protein. Diameter ribosom sendiri hanya berkisar antara 20 nanometer saja, sehingga organel ini dikatakan cukup kecil. Nukleolus merupakan sebuah struktur terikat tanpa membran yang terdiri dari protein dan asam nukleat dalam inti sel. Fungsi nukleolus adalah mensintesis berbagai macam molekul RNA yang digunakan dalam perakitan ribosom. Fungsi lainnya adalah untuk membentuk ribosom dan terlibat dalam proses sintesis protein. Nukleolus berada di dalam nukleus atau inti sel. Bagian inti sel yang lain yaitu membran inti, butiran kromatin, dan cairan inti atau nukleoplasma. Badan Golgi adalah organel sel yang terbentuk seperti tumpukan membran dengan bagian ujungnya yang menggelembung akibat tersisih protein dan zat lain yang berasal dari retikulum endoplasma yang dapat ditemui di semua sel eukariotik dan terdapat fungsi ekresi ginjal. Zat tersebut akan diedarkan dalam bentuk kantung atau vesikel dalam proses sekresi. Fungsi badan Golgi: 1. Menambah gliosilat pada protein. 2. Sebagai organel sekretori. 3. Mensintesis glikopida. 4. Membentuk dinding sel tumbuhan. Dan 5. Membentuk lisosom. Sekian, terima kasih.